Dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, saya boleh mengambil tema yaitu Yesus penghalau badai. Nah, di dalam hidup ini, saudara, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya badai, dengan yang namanya tantangan dan rintangan. Di dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi yang namanya permasalahan. Itu sudah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang, saudaraku, ketika masih ada di atas bumi ini. Bukan berarti ketika kita sering berdoa, rajin ke gereja, atau rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, sehingga kita akan terhindar dari badai. Tidak, saudaraku yang kekasih. Orang percaya akan selalu berhadapan dengan yang namanya permasalahan ataupun badai. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan, bagi kamu dikaruniakan bukan saja hanya percaya, tetapi menderita. Saudara, dari firman tersebut kita boleh pahami bahwa penderitaan itu juga sudah merupakan karunia buat kita, saudara yang kekasih dari Tuhan. Nah, saudara, artinya bahwa tantangan dan rintangan dan penderitaan atau badai-badai hidup akan dialami setiap orang selama masih ada di dunia ini. Saudara, bahkan di dalam firman Tuhan ini kita boleh perhatikan, dikatakan di sini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di dalam itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini bahwa para murid ada bersama dengan Yesus, toh juga mengalami badai, toh juga mengalami masalah. Saudara, artinya bahwa anak Tuhan pun juga, orang percaya pun juga akan mengalami masalah, akan mengalami tantangan. Tetapi yang menjadi permasalahannya, saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan, para murid itu membiarkan Yesus tidur. Lalu ketika badai datang, baru mereka memanggil Yesus. Artinya tunggu datang dulu badai, sehingga mereka datang berseru-seru kepada Yesus. Saudara, kejadian buruk ini pada masa sekarang ini masih ada, saudara pengkasih. Artinya saat hidupnya aman-aman, saat hidupnya tenang, tidak mengalami masalah, mereka tidak datang kepada Tuhan. Lalu saat mengalami permasalahan, lalu saat mengalami badai, mereka datang menjerit kepada Tuhan. Mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Seperti para murid ini, saudara, ketika sudah diterjang banjir, ketika sudah diterjang badai, sehingga mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Saat mereka aman, tidak datang berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa supaya jangan jemu-jemu berdoa, bahwa supaya jangan jemu-jemu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan atau membuat perumpamaan seorang hakim yang lalim, yang sangat bengis, dan juga seorang perempuan janda. Saudara, perempuan janda ini datang kepada hakim lalim ini, minta haknya untuk dibela. Sekali dua kali perempuan janda ini datang kepada hakim lalim tersebut. Hakim lalim ini menolak, saudara yang kekasih. Lalu ketika perempuan janda ini terus-menerus datang kepada hakim lalim ini, apa yang kemudian diperbuat oleh hakim lalim ini, saudaraku, kepada perempuan janda ini? Dia berkata, supaya jangan dia menyusahkan aku pun membenarkannya. Oleh karena dia terus-menerus datang kepada hakim lalim itu,
Sehingga hakim lalim itu pun membenarkan dia, saudaraku, di dalam perkaranya. Kita boleh perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, dalam Lukas 18 ayat yang ke-17. Lukas 18 ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Dikatakan di sini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena itu, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena perempuan janda ini terus-menerus datang kepada hakim lalim itu supaya haknya dibela, akhirnya hakim lalim itu membenarkan dia. Nah, demikian juga dengan setiap kita orang yang percaya, saudaraku, ketika kita terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan, adakah Tuhan Allah mengulur-ulur waktu untuk tidak menolong kita? Saudaraku yang kekasih, kalau kita terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, Tuhan Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Dia akan dengan segera untuk menolong kita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi, bagaimana kita di dalam menghadapi badai, atau bagaimana kita saat badai datang menerpa kehidupan kita, marilah berseru-seru kepada Tuhan. Atau bukan saja hanya ketika badai datang sehingga kita berseru-seru, dalam keadaan bagaimanapun, saudaraku yang kasih, atau baik dalam keadaan aman atau dalam keadaan tidak mengalami masalah, hendaknya kita berseru-seru kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan jemu-jemu berdoa ataupun berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita menjadi pribadi yang selalu gemar berdoa, yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, bagaimana kita di tengah-tengah badai, bagaimana kita dalam menghadapi badai. Yang kedua yaitu jangan takut, tetapi percayalah kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, kita boleh perhatikan Matius 8 tadi, ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menegur para murid itu oleh karena mereka diliputi rasa takut yang berlebihan. Para murid itu berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Nah, ini ekspresi yang menggambarkan ketakutan yang sangat luar biasa, saudaraku yang kekasih. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang tidak percaya?" Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan kita menimbulkan rasa takut yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadi jangan kita takut di dalam menghadapi badai di dalam hidup ini. Mari percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita sebesar apapun badai, sebesar apapun masalah yang kita alami.
mari jangan takut tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan membela kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Roma yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tuhan Yesus yang menjadi pembela buat kita, saudaraku. Sebesar apapun badai yang kita alami di dalam hidup ini, kita boleh perhatikan Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan di sini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu ayat selanjutnya dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, saudaraku, artinya Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi kita di saat badai ada menghadang kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menjadi penolong bagi kita saat badai datang menerpa setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan,